Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat menuntut ilmu, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci. Beliau adalah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Habib Baghir bin Yahya, Habib Ridha bin Ali, juga yang kita hormati bersama guru kita senior saya Kiai Haji Ahmad Bukhari LCMA, juga Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman, Ustadz Harun Sya'rani, Ustadz Iwan Marwan Syah, juga Al-Mukarram Ustadz Haji Sulaiman, segenap pengurus Masjid Jami Hudal Islam, Al-Mukarram Ustadz Haji Mardani, Ustadz Haji Ahmad Ghazali, juga para jamaah semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Habib, mohon izin ya, ini saya udah perjanjian sama panitia 10 menit ya, begitu kan tadi? Iya 10 menit, jangan lihat lamanya, mudah-mudahan manfaatnya. Baik, kita belajar akhlak itu dari guru kita. Guru kita belajar akhlak dari gurunya guru kita. Gurunya guru kita belajar akhlak dari gurunya guru kita. Terus bertali sambung sampai ke tabi'in. Tabi'in belajar akhlaknya ke siapa? Kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat belajar akhlak ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar akhlaknya ke siapa? Saya nanya, Roman serius amat ini. Kan udah saya jeputin satu-satu nih. Tinggal ke Rasulullah. Ke siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar akhlaknya? Langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadaku adab dan menyempurnakan adabku. Jadi Allah langsung yang mendidik Rasulullah, Allah langsung yang menggembleng Rasulullah, Allah langsung yang mengajari akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah mulia akhlak beliau ini, disestempel resmi oleh Allah kalau bahwasannya Nabi kita ini akhlaknya agung. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, masya Allah, sungguh mulia, sungguh agung akhlakmu wahai Muhammad. Ini stempel resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mendapatkan stempel resmi dari Allah, barulah Rasulullah ikrar. Apa ikrar beliau?
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Rasulullah, Allah itu nggak mau yang mulia cuma nabinya. Allah itu nggak mau yang mulia cuma akhlak Nabi Muhammad. Allah menginginkan kita agar kita mulia seperti mulianya Nabi kita dengan akhlak. Kemudian diturunkan lagi sebuah surat Al-Ahzab ayat 21. Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang mulia, yang baik, yang agung pada diri Muhammad untuk kalian. Oleh karenanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, la sabila ila sa'adati wal falah la fid dunya wala fil akhirah illa ala aydir rusul. Tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan kesuksesan, tidak ada jalan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti kecuali hanya dengan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan. Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhlak ini bisa kita contoh dan bisa kita amalkan. Yang mudah-mudah aja, enggak yang berat-berat, yang mudah-mudah. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'uhu ahadun min ashabihi wala min ghairihim illa qala labbaik. Salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau dipanggil oleh sahabatnya, apabila ada orang lain memanggil Rasulullah, Rasulullah menjawab panggilan tersebut dengan jawaban labbaik. Jawaban apa? Biar ingat jawabannya apa? Labbaik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil beliau menjawab dengan jawaban labbaik? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh akhlaknya Allah. Dalam sebuah hadis nyatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua dengan akhlaknya Allah. Jadi Rasulullah menjawab dengan jawaban labbaik karena mencontoh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, idza qala al-'abdu ya rabbu ya rabb, apabila seorang hamba berdoa meminta dan memohon kepada Allah dengan mengucapkan ya rabbu ya rabb, ya Allah, wahai Allah Tuhan kami, id qala Allahu azza wa jalla, melainkan saat itu Allah menjawab seruan hambanya. Apa jawaban Allah? Labbaika abdi, labbaik wahai hambaku. Sebagaimana begitu juga sebaliknya, ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah baik ibadah haji dan umroh, ketika itu apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah dalil bahwasannya labbaik apabila dipanggil orang itu disunnahkan kita jawab dengan panggilan labbaik. Ada sebuah kisah menarik. Saking luar biasanya Nabi kita ini, jangankan manusia, hewan pun dipanggil oleh Rasulullah itu menyatakan labbaik. Silakan buka di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Al-Iyad, halaman 192, dikisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tidak lama kemudian muncul ja'a a'rabiyyun, seorang Arab Badui, orang Arab kampung. Dia baru pulang memburu biawak. Begitu orang Arab ini lewat, dia melewati rombongan Rasulullah, perkumpulan majlisnya Rasulullah. Dilihat dari sekian banyak orang ada satu orang yang begitu dimuliakan. Dari sekian banyak orang ada satu orang yang begitu dihormati. Nanya ini orang Arab Badui ini, nanya, itu siapa yang kalian hormati? Itu satu orang itu. Dijawab oleh sahabat, Nabiullah, itu adalah Nabi utusan Allah. Oh, siapa namanya? Muhammad. Oh, Muhammad. Perhatikan baik-baik. Ini orang Arab Badui masih kafir ini, masih musyrik ini, belum masuk Islam ini. Begitu dikasih tahu kalau manusia yang dihormati itu adalah namanya Muhammad dan manusia itu adalah utusan Allah, ini orang Arab Badui teriak di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabatnya.
Ya Muhammad, wallati wal uzza la amantu bika au yu'mina hadzal dhab. Hei Muhammad, aku tidak akan beriman dengan kenabianmu, aku tidak akan beriman dengan kerasulanmu sebelum biawak ini yang lebih dulu beriman kepadamu. Masya Allah, Rasulullah ditantang apa? Biawak bersyahadat. Kalau kita mungkin bingung, Nabi kita basyarun laisa kal manusia, manusia tapi bukan sembarang manusia. Ditantang begini cuman senyum Nabi kita. Atlik hak, lepaskan itu biawaknya. Kemudian oleh orang Arab Baduy ini dilepaskan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biawak. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dhab, wahai biawak, kesini kamu, kata Rasulullah. Apa jawaban ini biawak? Fa'ajabahu bilisanin mubin. Ini biawak menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat fasih, dan jawaban biawak ini dapat didengar oleh seluruh orang yang hadir di situ. Apa jawaban biawak ketika dipanggil oleh Rasulullah? Ya dhab. Ini biawak mengatakan labbaik wasa'daik ya zaina man wafal qiyamah. Apa jawaban biawak tadi? Ya kalah sama biawak ya. Ya payah. Biawak dipanggil sama Rasulullah. Ya dhab, hei biawak, labbaik wasa'daik ya zaina man wafal qiyamah. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu dengan hati gembira wahai Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, wahai Nabi, wahai manusia penghias Nabi yang zamannya telah dekat dengan hari kiamat. Kata siapa itu? Orang kencang kata siapa? Apa beres? Belum. Diajak ngobrol ini biawak sama Rasulullah. Ya dhab, hei biawak, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Dijawab oleh biawak, alladzi fis sama'i arshuh wa fil ardi sultanuh wa fil bahri sabilu wa fil jannati rahmatu wa fin nari iqabuh. Biawak khutbah. Bisa nggak ngulangin? Kalah sama biawak bener. Hei biawak, siapa yang kamu sembah? Dijawab oleh biawak, yang di langit arsy-Nya, yang di daratan, yang di lautan kekuasaannya, yang di surga rahmatnya, dan yang di neraka azabnya. Kata siapa? Kata biawak. Bagus, kata Rasulullah. Ditanya lagi sama Rasulullah, wa man ana, lalu saya siapa wahai biawak? Dijawab lagi oleh Rasulullah, anta rasulu rabbil alamin wa khatamin nabiyyin qad aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak. Engkau adalah seorang manusia yang Allah utus untuk seluruh manusia. Engkau adalah utusan Allah. Beruntung orang yang beriman dengan kenabianmu, celaka orang yang menolak kenabianmu. Fa aslamal a'rabiyyu, mendengar biawak ngobrol dengan Rasulullah, ini orang Arab Baduy mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara apa? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan dipukulin. Buru-buru nyari apa kita? Nah, itu udah jawabannya. Ini biar nyetel, biar inget. Saya mau tes nih ya. Ingat, salah satu sunnah Rasulullah, apabila beliau dipanggil, beliau menjawab apa? Labbaik. Kalau dalam thariqah, alafu bib ya, dalam thariqah itu kalau dipanggil ayyuhas salik. Salik itu artinya orang as-sairu ilallah, orang yang ingin menuju Allah. Salik itu orang yang ingin menuju. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin tidak menuju Allah. Semuanya ingin menuju Allah. Diberi julukan salik. Jadi kalau saya panggil ayyuhas salik, jawab semuanya yang kompak, labbaik. Oke? Ya ilah. Kalau saya bilang ayyuhas salik, jawabannya apa? Ayyuhas salik. Ayyuhas salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.